Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di mana di sini saya akan membahas tentang negara Swiss miskin sumber daya alam namun memiliki ekonomi yang begitu kuat. Swiss merupakan negara dengan ekonomi kapitalis pasca industri yang disokong oleh dua hal, layanan atau jasa dan pasar bebas. Disebut sebagai salah satu negara termahal di dunia. Negara ini tidak pernah absen menempati peringkat teratas dalam indeks kualitas hidup sementara. Orang Swiss tidak memamerkan kekayaan seperti beberapa prajurit yang ada di negara Asia. Negara ini sering menjadi berita ekonomi terkemuka salah satu yang terkaya di dunia dengan sejarah dan lokasinya yang unik. Swiss telah mendapat reputasi luar biasa di bidang politik dan keuangan nasional. Swiss sebenarnya berada di lokasi geografis yang sulit untuk menjadi negara maju. Bagaimana tidak, negara beribu kota Bern ini terdapat di wilayah pegunungan Alpen, terkurung daratan di Eropa Barat dan Tengah. Hal itu menyebabkannya tidak memiliki akses langsung ke jalur perdagangan laut. Selain itu, negara ini hanya punya sedikit sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara. Belum lagi Swiss juga tidak memiliki tenaga kerja murah untuk dikapitalisasi. Nah, kenyataannya tersebut pada akhirnya membuat negara ini menanggung beban yang tidak biasa, sulit untuk membangun infrastruktur yang murah dan juga mudah. Namun bagaimana Swiss menjadi begitu kaya dan dengan semua kekurangan yang dimiliki? Steve Mariotti dalam tulisannya How Did the Swiss Economy Become One of the Strongest in the World mengemukakan sejumlah alasan, diantaranya tingkat pekerjaan yang tinggi, peredaran uang, perbaikan produk atau layanan perdagangan lintas industri, konsumen, dan perbatasan. Sementara itu, bersumber dari pemerintah Swiss, kekuatan ekonomi tersebut sebagian besar disebabkan oleh jangkauan internasionalnya serta jalinan yang kuat dengan ekonomi negara-negara lain. Dari dua alasan tersebut, satu hal yang disebut-sebut merupakan faktor terpenting dalam sektor bisnis dan perdagangan. Swiss justru mulai berkembang keputusannya untuk tetap netral dalam perang, memainkan peran utama dalam keberhasilan ekonomi Perang Dunia II. Perang Dunia II adalah masa kehancuran dan Swiss menggunakan momen itu untuk melampaui negara-negara yang berperang. Beberapa pendapat mungkin membawa moralitas ke topik itu dengan mengatakan setiap orang harus mengikuti sikap Swiss dalam konteks perang. Tetapi kita harus menyadari bahwa setiap negara dapat tersedot ke dalam perang, dan Swiss juga tidak sepenuhnya tidak terlibat, namun dengan cara lain yang jauh berbeda. Ilustrasinya sederhana, negara ini tidak benar-benar perang dan membunuh pasukan musuh di negara. Di saat negara seperti Jerman, Prancis, Italia, Inggris sibuk adu mekanik dan ingin mengamankan kekayaan Swiss, datangnya dengan tawaran terbaik. Singkatnya, peran negara ini untuk tidak secara langsung terlibat dalam perang lebih merupakan keputusan ekonomi ketimbang moral rezim. Nazi Jerman tidak hanya mencuri kekayaan orang Yahudi tetapi dari semua orang, dan mereka menyimpannya di bank-bank Swiss. Kita ketahui Jerman juga menjual emas yang dijarah ke Swiss untuk mendapatkan franc. Swiss juga mengongkosi perang bank-bank. Swiss tahu betul bagaimana emas itu diperoleh, tetapi mereka tidak keberatan bertahun-tahun kemudian rekening bank ini dilupakan dan tidak ada yang datang untuk mengklaimnya. Ya, itu karena pemiliknya telah meninggal atau berdiaspora ke berbagai negara. Produk yang bukan sembarangan, produk berdasarkan data yang dirilis Statista. Swiss merupakan negara dengan konsumsi coklat tertinggi di dunia dengan 8,8 kg coklat yang dikonsumsi per orang setiap tahunnya, dan lebih dari 450 jenis keju, 250 jenis anggur, serta 200 jenis roti panggang. Swiss biasanya memiliki produk yang dibuat sendiri. Alih-alih menggunakan impor, mengetahui bagaimana menggunakan sumber daya mereka dengan baik dan menyadari kerugian mereka. Swiss memahami keberhasilan ekonomi terkait dengan layanan sebagai nilai tambah. Hal itu mendorong mereka untuk fokus pada penciptaan tenaga kerja terampil dan berinvestasi pada orang-orang. Mereka kebijakan itu pun menciptakan budaya rajin, dan perusahaan-perusahaan seperti Nestle, Evertris, Roche, Polar, Cylinder, Swiss, dan lain-lain adalah buktinya. Selain itu,
Adalah buktinya. Selain itu, berinvestasi dalam sistem pendidikan dan program penelitian bagi Swiss merupakan hal yang sangat penting. Efeknya seperti bersumber dari laman Sains Business. Swiss adalah suatu negara terasa yang paling banyak berinvestasi dalam research dan development dengan memegang jumlah hak paten per kapita terbanyak di Eropa dengan salah satu IQ nasional rata-rata 102. Negara ini menghasilkan setidaknya 27 pemenang Nobel yang juga merupakan salah satu tertinggi. Sementara label Made in China membuat kita memikirkan produk yang tidak dapat bertahan lama. Buatan Swiss selalu dikaitkan dengan produk yang berkualitas tinggi dan tahan lama, yang diukir dengan perhatian pada detail dan pengerjaan. Selain itu, Swiss juga berhasil untuk dirinya sendiri di bidang pertanian dan formasi hasil pertanian seperti gandum, gula, produk susu, anggur secara aktif dibudidayakan konsumsi domestik. Sisanya tentu untuk diekspor. Seperti diketahui, ekonomi Swiss dapat mendapat manfaat dari stabilitasnya politik masyarakat. Masyarakat Swiss mempercayai pemerintahnya mungkin karena memiliki suara dalam kebijakan politik, termasuk jumlah pajak yang mereka bayar tidak seperti di negara Konoha. Pemerintahan baru tidak datang dengan maksud menghapus semua yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. Presiden tidak dipamerkan seperti presiden di Wakanda. Sebaliknya, dewan-dewan bertanggung jawab untuk mengajukan presiden baru. Setiap tahunnya ini membuat Swiss lebih mudah untuk mengikuti rencana jangka panjang dan melihatnya dijalankan pendekatan demokrasi langsung. Nomor sulit pemerintahan Swiss untuk membuang-buang uang yang tidak menguntungkan rakyat secara langsung. Hal ini juga menghentikan para elit TEE dari membaca kebijakan pemerintah untuk keuntungan mereka semata. Yang paling menarik, proyek dari kebijakan Swiss tidak hanya membutuhkan konsensus di antara perwakilan politik, tetapi juga harus melalui persetujuan rakyat dalam bentuk referendum. Perbankan memainkan peran sentral dalam perekonomian Swiss. Thomas Jordan dalam tulisannya Challenge for Switzerland as a Financial Center menjelaskan, dalam perbankan memberi kontribusi signifikan terhadap uang yang diinvestasikan di dalam negeri, mulai dari pendidikan hingga perawatan kesehatan. Pada tahun 2020, Swiss National Bank atau SNB melaporkan bahwa total aset perbankan Swiss menyumbang 500% dari total PDW-nya. Hingga dengan kata lain, bank Swiss memastikan bahwa ada perbedaan antara menghindari pajak dan penghindaran pajak, di mana keduanya tak bercampur, tidak mudah menjadi Swiss pada. Jadi dari negara Swiss ini dapat disimpulkan bahwa negara ini dapat memiliki ekonomi yang kuat, yang dimana Swiss ini dapat melakukan seperti momen yang pas sehingga mereka dapat melakukan seperti promosi apa yang seperti perang dunia kedua yang mereka bersifat netral, sehingga dapat menaikkan ekonomi secara kuat dan signifikan. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya berikan kepada pemirsa dapat begitu mudah dicerna dalam pemikiran pemirsa, yang dimana Swiss ini merupakan negara yang maju, cerdik dan indah juga. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila kurangnya dalam penyampaian, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.